Salam sejahtera pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di dalam acara pendalaman Alkitab Sekilas Tentang Allah Kita. Episode kali ini adalah episode yang keempat dengan judul Allah Kasih Karunia dan Penghakiman. Sepanjang acara ini kita menggali kebenaran-kebenaran Alkitab yang dipandu oleh saya sendiri dan khususnya narasumber yang sudah hadir di studio, Pendeta David Panjaitan. Shalom Pendeta. Shalom Saudara Bruce dan pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di dalam acara ini Pendeta Panjaitan. Dan kami ingin menyapa seluruh pemirsa yang selalu setia mendengarkan, menyaksikan, dan menantikan acara atau episode demi episode tayangan-tayangan ini. Dapatkan video-video ini melalui YouTube. Jadi ini bisa Anda download di YouTube channel Wiyum.com. Jadi jangan lupa subscribe dari channel kami yaitu Wiyum.com dan download pelajaran-pelajaran ini untuk ditayangkan siapa tahu di Persatuan Guru-Guru Sekolah Sabat maupun di dalam pertemuan-pertemuan pendalaman Alkitab lainnya dimanapun Anda berkumpul nantinya. Baik, pelajaran episode yang keempat, Allah Kasih Karunia dan Penghakiman. Ayatnya kita dapatkan di dalam Pengkhotbah 12 ayat 14 menjadi ayat kunci kita. Pengkhotbah 12 ayat 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Dan sebagai pokok pikiran Pendeta Panjaitan, penghakiman Allah meresap dalam Alkitab sebagaimana dengan tema keselamatan. Kenyataannya kedua ajaran penghakiman dan keselamatan, kedua ajaran ini saling mengikat, saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah, mungkin pertanyaan pertama saya Pendeta bahwa Allah kasih karunia atau Allah sumber atau pemilik kasih karunia dan penghakiman. Di sini kita diperkenalkan bahwa Allah yang penuh dengan belas kasihan, Dia juga Alkitab katakan bahwa akan ada suatu penghakiman. Apakah Allah yang begitu kasih juga Allah yang menghakimi? Orang kan kalau dibilang datang ke pengadilan, ada penghakiman Wah, sepertinya bagaimana bagaimana nih Pendeta komentar? Baik, terima kasih. Saudara-saudara sekalian, sebelum menanggapi apa yang disampaikan oleh Saudara Bruce, saya ingin kembali mengajak pemirsa semua untuk menyimak ayat inti dari Pengkhotbah 12 ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap, bukan sebagian. Saya yakin Bruce juga ingat, waktu kita anak-anak ada lagu yang mengatakan, awas mata yang selalu melihat. Tapi sebenarnya sekarang sudah jarang itu dinyanyikan. Sebenarnya sudah jarang itu dinyanyikan. Yang saya maksudkan adalah anak-anak gereja kita lebih suka menyanyikan lagu-lagu rohani yang tidak seperti yang kita nyanyikan dulu. Saya ingat dulu awas mata selalu melihat. Jadi kemana kita pergi diyakinkan dalam pikiran kita bahwa Allah selalu memperhatikan, bukan mengamat-amati. Ini berbeda Saudara Bruce. Kalau memperhatikan adalah bahwa Allah selalu melihat semua kita punya kegiatan. Tapi kalau mengamat-amati, kesannya adalah apa? Selalu yang negatif, cari salah. Allah selalu memperhatikan kita, awas mata yang selalu apa? Melihat. Saya pikir kalau kita renungkan ayat ini dan juga lagu tadi, dimanapun kita berada, kita tidak akan takut melakukan apa saja yang baik, apakah itu dilihat oleh orang ataupun tidak. Baik, kita masuk kepada judul Allah Kasih Karunia dan Penghakiman. Saudara Bruce, saya bisa bahasa Inggris, tapi Saudara Bruce lebih mahir bahasa Inggris. Kalau salah tolong dikoreksi. Saya lebih suka dengan judul dalam bahasa Inggris. The God of Grace and Judgment. Bukan The God of Judgment,
tetapi God of grace and judgment. Yaitu berbeda ya, berbeda sekali. Kenapa saya memulai dari judul bahasa Inggris? Grace artinya adalah kasih karunia. Makna daripada kasih karunia adalah seperti ini. Kalau saya juara kelas, juara 1 di kelas, dapat hadiah itu biasa. Kenapa? Karena saya belajar sungguh-sungguh, lalu saya dapat nilai baik, lalu saya dapat hadiah, itu biasa. Tapi seandainya saya belajar biasa-biasa, lalu bahkan dinyatakan hampir tidak naik kelas, tiba-tiba naik kelas. Ini namanya apa? Luar biasa. Itu artinya grace, kasih karunia. Yang pertama adalah reward, hadiah. Jadi Allah adalah, atau kasih karunia itu adalah sesuatu yang kita dapatkan tanpa ada yang kita lakukan. Itu arti daripada apa? Grace. Lalu kembali kepada judul, The God of Grace. God itu boleh artinya Tuhan, boleh artinya Tuhan, yang maknanya adalah pemilik. Pemilik. Ya. Jadi the God of grace artinya pemilik daripada kasih karunia itu. Kalau saya memiliki sesuatu barang, mau saya apakan terserah, Saudara Bruce tidak boleh marah. Karena itu adalah milik siapa? Milik saya. Dalam arti segala sesuatu inisiatifnya adalah saya. Jadi kembali, the God of grace artinya adalah Allah yang mempunyai kasih karunia itu. Ya, Allah yang mempunyai inisiatif untuk memberikan kasih karunia. Apa kasih karunia itu? Yaitu keselamatan yang kita pelajari episode yang lalu. Siapa kasih karunia itu? Yaitu siapa? Yesus Kristus. Itu bagian pertama dari pokok pikiran yang Saudara Bruce bacakan tadi. Lalu yang kedua adalah tentang penghakiman. Saya pikir semua orang takut masuk ke dalam dunia penghakiman. Nanti Saudara Bruce, kalau kita pelajari lebih jauh di pelajaran hari Rabu, ada 2 kata yang mungkin disalah mengerti oleh kita, yaitu penghakiman dan penghukuman. Ya, penghakiman dan penghukuman. Baik, nanti kita akan bahas lebih jauh. Penghakiman adalah satu peristiwa di mana seseorang itu akan menerima sanksi dari apa yang dia buat. Itu adalah penghakiman. Itu adalah sebuah proses. Ya, sebuah proses. Mulai dinyatakan bersalah, lalu dibuktikan dia bersalah. Lalu setelah itu, setelah dia dinyatakan bersalah, apakah dia menerima hukuman yang diberikan oleh sang hakim? Jadi kembali kepada yang tadi, Allah pemilik kasih karunia dan penghakiman. Ini 2 sisi yang berbeda yang kita bahas pertemuan yang lalu. Bagaimana Allah begitu marah dengan perbuatan dosa, tapi Allah juga begitu kasih terhadap kita manusia yang berdosa. Nah, dalam bentuk yang lain, besarnya kasih Allah itu, yaitu kasih karunia, grace itu. Dan besarnya marah Allah kepada perbuatan manusia itu, perbuatan pelanggaran manusia, itulah penghakiman itu. Bukan penghukuman. Besarnya kasih Allah, pendeta. Kasih Allah yang begitu besar karena Allah itu penuh pemilik daripada kasih karunia, dan dia Allah yang penuh rahmat tentunya ya. Dan Alkitab juga katakan rahmat ini adalah karakter Allah. Ya. Dan salah satu karakter yang lain di dalam perjanjian ini adalah keadilan. Benar. Allah itu Allah rahmat dan Allah yang adil. Nah, bukankah ini sesuatu yang bertentangan? Sebab untuk tercapainya satu keadilan harus ada penghukuman. Benar. Tadi sudah dijelaskan Pendeta Panjaitan. Bagaimana karakter Allah yang penuh rahmat itu
di satu sisi dia juga akan melaksanakan hukuman, ya, hukuman. Nah, orang, wah, kalau sudah dengar hukuman ini, kok bisa ya, orang tua saya sangat mencintai saya, tapi dia satu sisi dia kasih hukuman, kasih straf, kasih ganjaran. Nah, seperti itu, pendeta. Baik, ini yang saya katakan di beberapa pertemuan yang lalu, dan kembali ingin saya ulangi bahwa kosongkan dulu pikiran kita, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita terima dengan apa? Dengan baik. Tidak pernah bisa masuk pikiran manusia. Allah begitu adil, tetapi Allah begitu apa? Mengasihi. Saya ambil satu contoh. Di mana letak keadilan Allah? Secara prinsip adalah siapa yang melanggar mengalami kematian. Kematian yang mana? Bukan kematian yang mungkin sekarang dialami oleh kita semua nantinya, dan saudara-saudara kita yang lebih mendahului kita. Kematian yang dimaksud adalah kematian nanti. Kematian yang kedua setelah kedatangan Yesus yang ketiga kali. Ya, ketiga kali setelah masa 1000 tahun. Itulah sebetulnya yang harus ditanggung oleh semua umat manusia yang apa? Yang berdosa. Nah, sisi yang susah diterima oleh akal manusia adalah Allah Tritunggal, Yesus Kristus sebagai pencipta alam semesta ini, dia mau menjadi penebus. Dia mau menjadi penebus. Ini yang susah diterima oleh pikiran apa? Pikiran manusia. Saya ambil contoh lah. Kita sama-sama punya handphone dengan merek B. Saya tidak perlu sebutkan, tetapi generasi nasib yang berbeda. Seandainya saya punya rusak, ya seandainya, mudah-mudahan belum rusak, lalu datang Bruce, pendeta pakailah ini. Wah, itu satu hal yang luar biasa. Luar biasanya begini lagi, saya tanya, Bruce, kamu punya berapa? Cuma ini yang saya punya. Bayangkan, cuma itu yang dia punya, itu yang dia sayangi, lalu punya temannya aja. Kita cuma bicara musuhnya, rusak dia apa? Berikan. Itu yang susah diterima oleh pikiran siapa? Manusia. Tapi itu kenyataannya. Ya, itu apa? Itu kenyataannya. Itulah dua sisi yang sangat sulit dimengerti. Sangat berbeda. Apa istilah? Setali dua uang ya istilahnya ya. Seperti dua sisi uang yang apa? Yang berbeda. Tapi itu adalah apa? Kenyataan bahwa the God of grace and judgment. Baik, pendeta, tadi sudah disinggung tentang penghakiman dan juga penghukuman, tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Pertanyaannya adalah kapan penghakiman itu dimulai dan kapan penghukuman itu dimulai. Nah, ini yang harus kita ketahui. Nah. Oke, ini hal menarik, saudara-saudara. Kadang kita mencari-cari waktu kapan itu dimulai, kalau bisa di apa? Kalau bisa diundur-undur begitu. Saya ingin mengambil ilustrasi kembali. Mungkin saudara-saudara dan saudara Bruce juga pernah alami waktu zaman-zaman sekolah dulu. Kita ada tugas yang harus dikumpulkan, kan begitu kan? Jadi pada waktu guru katakan, baik anak-anak, tugas kita adalah ini, dikumpulkan tanggal sekian. Ya, siapa yang tidak bawa itu hukumannya adalah ini sanksinya. Pada waktu pengumuman itu disampaikan, itulah proses penghakiman sudah dimulai. Ya, proses penghakiman dimulai. Hati gelisah, waduh gimana ini dan lain sebagainya. Sana sini, sana sini, sana sini. Proses. Oke, apa secara alkitabiahnya? Pada waktu Adam jatuh ke dalam dosa, proses penghakiman sudah dimulai. Dengan satu kata yang mempunyai dua makna. Kata pertama adalah di mana kamu. Saya maksud kata itu adalah di mana kamu. Maksud Allah adalah untuk menyatakan kasih karunia kepada siapa? Adam dan Hawa. Tapi bagi Adam dan Hawa itulah proses awal dari apa? Penghakiman. Waduh, saya sudah apa? Sudah salah. Jadi kapan itu dimulai? Pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah,
secara peristiwa besar, pelajaran kita mencatat bahwa proses itu dimulai pada waktu zaman Babel. Kenapa? Semenjak zaman itu banyak peristiwa yang tidak enak untuk kita dengar, bencana alam dan lain sebagainya. Itu penghakiman dimulai. Nah, sekarang kapan penghukuman dimulai? Dilaksanakan. Penghukuman itu dimulai pada saat ada seseorang mati. Itulah penghukuman itu dimulai. Kenapa? Karena dari awal sudah dikatakan upah dosa itu adalah kematian. Nah, untuk saat ini ada dua pengertian atau dua peristiwa penghukuman itu dimulai. Yang pertama adalah pada waktu Yesus mati di atas kayu salib. Kenapa saya katakan demikian? Karena kematian Yesus itu adalah mengambil hukuman dosa setiap umat manusia yang seharusnya akan menjadi bagian semua orang yang berdosa. Itu bagian yang pertama. Lalu yang kedua, penghukuman itu akan berlangsung nanti pada saat kedatangan Yesus yang ketiga kali. Saudara boleh baca itu di dalam Wahyu pasal 21 dan Wahyu pasal 22, di mana peristiwa turunnya Yerusalem baru dari sorga ke dunia ini. Lalu orang-orang yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, atau dikatakan orang-orang yang berdosa. Lalu kalau kita kaitkan dengan Ulangan pasal 28 ayat 15, orang-orang yang terpisah dari Yesus, di situ mereka akan dihukum mati selama-lamanya. Itu, Saudara Bruce. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, kapan penghakiman, kapan penghukuman? Penghakiman dimulai setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, peristiwa besarnya itu adalah zaman Babel. Lalu zaman air bah itu satu peristiwa peristiwa yang berdekatan ceritanya di dalam di dalam Alkitab. Lalu penghukuman itu terjadi pada saat upah dari pelanggaran dosa itu dijatuhkan, dalam hal ini kepada Yesus Kristus di atas kayu salib. Sebetulnya upah itu sudah menjadi bagiannya, tetapi peristiwa yang lain atau pengertian yang lain, siapa saja yang tidak mau menerima Dia, terpisah dari Allah, terkutuk dari Allah, akan mengalami kematian itu atau akan menerima penghukuman itu pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, yaitu mati selama-lamanya. Baik, tadi pendeta sampaikan bahwa awal daripada penghakiman itu pada waktu Adam dan Hawa, ya, mereka mulai merasakan kegelisahan, ya, karena mereka sudah merasa terpisah dari Allah. Nah, kalau begitu penghakiman ini sebetulnya memberikan suatu keadaan yang tidak ingin kita lalui, karena itu sesuatu yang menakutkan. Dan ingat bahwa dosa itu adalah sesuatu yang mengerikan, ya. Penghakiman, ya, upah dosa ialah kematian. Upah daripada dosa berarti di dalam penghakiman kemungkinan seseorang itu mendapatkan penghukuman, seseorang mengalami kematian, itu ada kemungkinan. Nah, penghakiman terhadap dosa-dosa kita menuntut kita harus mati. Oleh sebab itu, pertanyaan, bagaimana sebagai orang Kristen kita menghadapi fakta penghakiman itu dengan sukacita? Jangan pula kita jadi orang Kristen yang hidup gelisah, rasa takut, cemas. Ya, bagaimana kita memahami pelajaran ini dan hati kita bukannya cemas tapi rasa bersukacita? Bagaimana? Baik, terima kasih. Pertanyaan ini begitu singkat tapi jawabannya panjang sekali. Tapi biar bagaimanapun mengingat waktu, saya akan persingkat. Poin pertama yang mau saya sampaikan adalah penghakiman itu akan menjadi satu kesusahan bagi orang yang tidak menerima janji keselamatan. Itu poin yang pertama. Kedua, penghakiman itu akan menjadi satu sukacita
bagi orang yang menerima janji keselamatan. Kenapa? Karena di dalam penghakiman, saya berhenti sedikit, penghakiman tidak sama dengan penghukuman. Ya, saya ulangi, penghakiman adalah sebuah proses. Sebuah proses. Cari tahu mana yang salah, mana yang benar, kenapa salah, bagaimana bisa benar, lalu ada hasilnya. Itulah yang namanya penghakiman bagi yang bersalah. Tapi bagi yang tidak bersalah itu adalah sebuah apa? Kebebasan. Jadi kita sebagai orang Kristen harus bergembira karena kita sudah menerima, mengetahui janji tentang keselamatan. Nah, pertanyaan berikutnya, Saudara Bruce, adalah sejak kapan janji itu diungkapkan? Itu yang menjadi hal penting. Pertama, pelajaran kita mengatakan dalam Kejadian 3 ayat 15. Itu janji pertama kali tersirat bahwa akan datang seorang juru selamat. Lalu lebih besar lagi pelajaran kita katakan di dalam Yesaya pasal 53. Ya, bagaimana gambaran yang ada di sana melambangkan atau menuju mengarah kepada seorang juru selamat yang akan mati, yaitu kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah siapa yang berjanji? Itu yang menjadi persoalan. Saya punya istilah begini, Saudara Bruce dan pemirsa di rumah. Janji adalah hutang. Hutang harus dibayar. Tapi kan boleh negosiasi kapan membayarnya. Itu kita manusia, kan begitu. Kadang kita lebih nikmat menggunakan barang hasil utang. Ya, seperti zaman sekarang ini, sepertinya kurang gengsi kalau tidak punya kartu kredit. Padahal itu sebetulnya apa? Hutang. Coba kita mundur kembali kepada pelajaran kita. Pelajaran pertama mengatakan ketritunggalan Allah. Pelajaran kedua mengatakan bahwa Allah adalah Sang Pencipta. Bagaimana apa hubungannya Sang Pencipta? Dia berkata-kata lalu jadi. Dia berkata-kata jadi. Nah, dengan kata lain, apa yang dikatakan tentang keselamatan itu juga pasti akan apa? Terjadi. Jadi, bagaimana harusnya kita sebagai orang Kristen harus bergembira menghadapi penghakiman ini, bukan penghukuman. Saya ingat dulu waktu anak-anak ada lagu dangdut. Nggak tahu Saudara Bruce tahu atau enggak. Paling tidak kata-kata gini, Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan saya mau disidang? Masa saya masuk penjara belum pernah diadili? Nah, ini kan satu proses yang saya pikir tidak adil, tidak fair begitu kan. Jadi penghakiman itu adalah sebuah proses yang mananya nanti akan ada penghukuman. Kabar baiknya adalah setiap orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, walaupun mengikuti proses penghakiman, dia tidak akan pernah mengalami apa? Penghukuman. Dan kata berikutnya kenapa kita harus bergembira menjadi orang Kristen? Karena yang berjanji, bukan hanya yang berjanji, yang mati bukan seorang tokoh agama terkenal, bukan orang baik, tetapi seorang juru selamat, pencipta alam semesta kita ini. Itu, Saudara Bruce, dari pertanyaan tadi. Terima kasih, Pendeta. Jadi, saya senang Pendeta Panjaitan suka menggunakan ilustrasi lagu-lagu ya, pemirsa ya. Walaupun sebagian besar lagu-lagu itu sudah populer bahkan sebelum kami lahir ya. Tapi terima kasih, banyak sekali kesaksian dan ilustrasi yang bisa kita tarik pelajaran yang sangat menarik. Jadi sebagai orang Kristen, penghakiman itu bukanlah sesuatu yang harusnya membuat kita resah, tapi membuat kita semakin bersuka cita karena penghakiman itu adalah bagian dari suatu rencana keselamatan, bukan begitu Pendeta? Benar ya? sekali. Jadi jangan khawatir, sukacita itu tetap bisa pemirsa rasakan, asalkan kita mau menerima apa tadi? Keselamatan. Janji keselamatan. Nah, terakhir Pendeta, bagaimana singkat saja kita merasakan bahwa kita menerima janji keselamatan itu
secara tabiat kita, secara perilaku itu, bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai orang yang menerima janji keselamatan? Baik, ada dua hal waktu kita untuk bersikap. Saya tidak tahu saudara Bruce sudah berapa lama berumah tangga, ada 20 tahun? Kurang lebih 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun. Saya menjelang 13 tahun berumah tangga. Karena bulan depan anak kami genap berumur 12 tahun. Saya ingat, saya kebetulan seorangnya suka memperhatikan saudara Bruce dan pemirsa. Coba kita bisa bedakan mana orang yang pengantin baru, anak 3, lalu cucu 3. Kita bisa tahu kan, kalau pengantin baru kemana-mana sama-sama terus kan. Lalu kalau anak sudah 3, ya kadang satu di mana, cucu sudah 3, wah udah makin berjauhan sekali. Lalu saya suka memperhatikan pasangan pengantin baru. Ya, sebagaimanapun besar cinta mereka, mereka perlu waktu untuk saling mengerti dan saling percaya. Perlu waktu, berapa besar pun cinta mereka. Dan pengertian ini, kepercayaan ini ditentukan oleh berapa lama, berapa sering mereka berinteraksi bersama. Itu poin penting sekali. Nah, kembali kepada yang tadi. Berapa sering kita berinteraksi dengan si pemberi janji, God of Grace itu. Seberapa sering, ya. Semakin sering, tentu kita semakin apa? Semakin percaya. Bukti semakin percaya adalah sama seperti kembali pasangan suami istri tadi. Karena semakin akrabnya pasangan suami istri, apapun gosip-gosip di luar rumah tangga tidak akan bisa memecahkan hubungan suami istri yang sudah apa? Sudah erat. Demikian juga dengan kehidupan kekristenan kita. Kalau sudah erat hubungan kita dengan yang di atas si God of Grace itu, apapun gosip yang ada di sekitar dunia yang berdosa ini tidak akan membuat kita apa? Tidak akan membuat kita goyah dari hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Terima kasih Pendeta Panjaitan sudah membawa kita untuk mempelajari lebih dalam tentang pelajaran Alkitab, khususnya tentang Allah kasih karunia dan juga tentang tema penghakiman dan penghukuman. Semoga pemirsa terberkati dengan pelajaran ini, menambah iman dan kepercayaan kita, semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan lupa saksikan terus tayangan demi tayangan seri pendalaman Alkitab sekilas tentang Allah kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kembali kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu kepada kami. Janji-Mu yang begitu dahsyat Tuhan. Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami, menunjukkan kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan. Sehingga pada saat kami mengikuti proses penghakiman, kegembiraan menjadi bagian kami ya Tuhan. Berkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Berikan segala kebutuhan mereka sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Pertemukan kami dalam pertemuan yang lain, dalam suasana yang lebih baik lagi dari saat ini. Kami percaya Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.